Saudaraku, kondisi di luar sana, khususnya di antara para penanti dana amanah, kini semakin memanas. Janji-janji yang mengawang tinggi itu tak kunjung menjadi kenyataan, dan dampaknya kini terlihat jelas keretakan di antara kita. Ada anggota yang masih berjuang mati-matian dengan sisa harapan dan sisa dana. Ada pula yang sudah terkapar, lelah secara mental dan finansial. Ironisnya, di tengah janji kekayaan justru muncul kecemburuan yang mendalam di antara kita sendiri. Sebuah drama panjang yang bukan hanya menguras dompet, tapi juga menguras habis hati dan jiwa kita. Mengapa ini terjadi? Siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Dan yang terpenting, bagaimana mitos-mitos luhur kita justru bisa dibajak untuk memuluskan penipuan ini? Mari kita bedah tuntas semua boroknya. Untuk anggota di kubu pertama, yaitu mereka yang masih aktif menyetor kontribusi dan tampak paling bersemangat. Mungkin saat ini kalian sedang merasakan kecemasan yang luar biasa. Ada banyak kekhawatiran yang melanda. Ada yang cemas tertinggal gerbong terakhir pembagian hasil. Pikirnya kalau saya tidak kontribusi terus, nanti nama saya dicoret. Ada juga yang khawatir dianggap lengser dari daftar penerima anugerah. Pokoknya rasa paniknya bisa sangat terasa, seperti mau ujian tapi belum belajar. Belum lagi banyak yang sudah sangat tidak sabar ingin merasakan perubahan hidup yang dijanjikan. Inginnya semua serba instan, makanya tiap ada informasi penting dari pemangku langsung diterima tanpa bertanya-tanya. Yang penting kontribusi terus berjalan. Padahal saudaraku, rasa takut dan tergesa-gesa ini justru bisa membuat kita makin gampang terjerat informasi yang tidak benar dan akhirnya malah merugi lebih banyak. Nah, sekarang kita beralih ke anggota di kubu yang mungkin bebannya jauh lebih berat, yaitu mereka yang mentalnya sudah lelah dan keuangannya sudah sangat terbatas untuk terus memberikan kontribusi yang tidak jelas hasilnya. Beban mereka bukan hanya memikirkan kapan dana cair, tapi juga rasa malu, takut, dan putus asa. Mau kontribusi lagi, dananya sudah tidak ada. Mau berhenti, takut dibilang tidak setia, takut tidak kebagian hasil yang katanya sudah sangat dekat. Rasa cemburu juga pasti ada, melihat anggota lain masih semangat menyetor, bahkan mengunggah bukti transfer, hati pasti terasa pilu. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Ketakutan yang dirasakan kubu ini lebih mendalam dari sekadar tidak mendapat bagian. Ada rasa malu kepada keluarga, kepada orang sekitar yang sudah diberikan harapan palsu. Ada rasa bersalah karena mungkin sudah mengajak orang lain untuk ikut. Pokoknya beban mentalnya ini berlapis-lapis. Ini sungguh tidak adil saudaraku. Kalian tidak sendirian, banyak yang merasakan hal yang sama. Saudaraku, ironisnya, di tengah semua kecemasan dan kecemburuan ini, para pemangku justru tampak tenang, bahkan makin berkuasa. Mereka tahu betul bagaimana memutarbalikkan keadaan dan mengadu domba kita sesama anggota. Para pemangku menanamkan narasi bahwa anggota yang ragu atau yang menyerukan stop kontribusi itu justru dianggap mengganggu proses suci pencairan dana. Mereka dituding sebagai penghambat atau bahkan pembawa pengaruh negatif yang bisa mempengaruhi keputusan leluhur atau mengganggu energi alam. Bahkan, ada anggapan bahwa bagi anggota yang sudah tidak mampu kontribusi, lebih baik diam saja dan cukup bantu doa, tanpa perlu menyerukan ajakan berhenti. Ini adalah taktik licik untuk memecah belah persatuan kita. Mereka tidak ingin kita bersatu dalam kesadaran. Mereka ingin kita sibuk saling curiga atau merasa paling benar dengan caranya masing-masing. Strategi ini sangat efektif, saudaraku. Mereka membuat rasa takut mengganggu leluhur lebih besar daripada logika finansial. Mereka membiarkan anggota yang aktif terus menyetor dengan dalih kesetiaan, sementara yang tidak mampu dipaksa diam agar tidak merusak suasana. Hasilnya, kontribusi terus mengalir dan pemangku semakin untung, sementara kita semakin terpecah belah. Saudaraku, ini dia inti dari mengapa jebakan ini begitu kuat mengikat. Ada sebagian dari kita, termasuk pemangku itu sendiri, yang tidak hanya percaya pada janji uang, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar.
ramalan, mitos, dan seruan dari leluhur. Mereka berpegang teguh pada ramalan kuno seperti Jayabaya, Sabdopalon, atau konsep perjanjian 500 tahun. Ramalan-ramalan ini yang seharusnya menjadi pedoman kearifan, kini justru dibajak dan dipelintir untuk membenarkan adanya dana amanah. Bagi mereka, ini bukan sekadar urusan duit, tapi sebuah seruan ilahi, sebuah misi suci untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Dan yang paling berbahaya, mereka menanamkan keyakinan bahwa setiap anggota yang berkontribusi adalah sosok terpilih pilihan Tuhan. Ini adalah gambaran yang sangat kuat, seringkali diasosiasikan dengan harapan akan kemunculan Ratu Adil, Buddha Angon, atau Satrio Piningit. Anggota diberi perasaan istimewa, seolah mereka adalah bagian dari generasi terpilih yang akan mewujudkan ramalan agung ini. Hal ini mengunci loyalitas, membuat anggota kebal kritik karena merasa sedang menjalankan perintah yang lebih besar. Mitos dan kearifan luhur yang seharusnya menuntun kita pada kebaikan justru dieksploitasi untuk membenarkan penipuan. Ini adalah manipulasi psikologis tingkat tertinggi yang memanfaatkan kerinduan kita akan makna dan tujuan hidup. Nah, sekarang mohon diperhatikan baik-baik untuk semua anggota agar tidak makin terjerumus dan merugi. Ini ada beberapa kontribusi yang lebih bijak. Hindari informasi baru yang belum jelas. Perhatikan, banyak anggota terlalu bersemangat mencari dan menyebarkan informasi terbaru, yang kadang malah menimbulkan kepanikan untuk kontribusi lagi. Mohon tahan diri dulu. Jika memang dana itu benar-benar cair, yakinlah, informasinya pasti akan disiarkan secara live dan transparan di mana-mana. Tidak mungkin hanya melalui bisik-bisik atau grup tertutup, jadi tidak perlu tergesa-gesa mencari informasi yang tidak jelas sumbernya. Tunda kontribusi, simpan dana Anda. Daripada langsung mentransfer setiap kali mendengar sinyal dari pengurus, lebih baik simpan dulu uang yang rencananya akan digunakan untuk kontribusi. Pikirkan matang-matang. Tunggu informasi yang lebih pasti dan terverifikasi. Uang di tangan kita jauh lebih aman daripada tersangkut di tempat yang tidak jelas. Berunding dengan koordinator atau direksi. Jangan hanya berdiam diri di grup. Ajaklah koordinator atau direksi yang Anda ikuti untuk berdiskusi secara terbuka. Kumpulkan rekan-rekan yang punya pemikiran yang sama dan sudah mulai sadar. Sudah berapa lama menunggu, berapa total kontribusi yang sudah diberikan. Data ini bisa menjadi dasar untuk mengajukan banding atau bahkan tantangan kepada pengurus. Tekan pengurus, minta pertanggungjawaban. Ini poin yang sangat penting. Dengan data yang sudah terkumpul, minta pengurus Anda untuk mendesak pemangku utama. Sampaikan, kami sudah kontribusi sekian lama dengan jumlah sekian. Jika janji pencairan meleset lagi, apakah pemangku siap bertanggung jawab apa? Ajukan ini sebagai bahan untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar janji-janji manis tanpa bukti. Saudaraku, inti dari semua ini adalah jangan biarkan janji palsu dan eksploitasi keyakinan menghancurkan hidup Anda. Para anggota di luar sana adalah korban harapan yang dibajak. Mari bersatu, saling menguatkan, dan mulai bertindak lebih cerdas. Jika video ini membuka mata Anda, terutama bagi yang masih aktif menyetor dana, dengarkan seruan dari hati nurani ini. Stop kontribusi sekarang juga. Setiap rupiah yang Anda hentikan adalah satu langkah untuk membebaskan diri Anda dan meruntuhkan bangunan kebohongan ini. Dan bagi Anda yang sudah lelah, yang merasa kehabisan daya, jangan berkecil hati. Anda tidak gagal. Anda justru selangkah lebih maju menuju kesadaran. Rasa lelah itu adalah sinyal dari akal sehat Anda yang menolak untuk dibohongi lebih lama lagi. Melalui channel ini, kami hadir bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling menguatkan dan memberikan informasi yang benar. Mari ubah rasa kecewa menjadi kekuatan untuk bangkit. Jika video ini penting dan menyuarakan kebenaran yang perlu didengar banyak orang, tunjukkan dukungan Anda, tekan tombol like, tuliskan pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada keluarga dan teman yang mungkin masih terperangkap dalam ilusi ini. Pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan loncengnya, karena perjuangan untuk menyuarakan kebenaran ini belum berakhir. Ingat selalu, saudaraku,
Eling lan waspada, sadar dan selalu waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya.